teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Dan seperti biasa guys ya, edisi batok kali ini kita akan kembali untuk membahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger ya. Nah, untuk episode ketiga kali ini bisa dibilang itu untuk pace-nya ya, itu sudah ada sedikit melambat lah ya, nggak sengebut di episode 1 sama episode 2 kemarin. Jadi itu untuk episode 3 ini jauh lebih bisa dinikmati begitu lah guys ya. Apalagi untuk beberapa pengenalan karakter ya, seperti si Ignis sama si Hyudram juga itu masuknya juga cukup natural ya, alias tidak terlalu dipaksakan. Dan untuk dialog-dialognya itu udah mulai membaik lah guys ya, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Oke, nah tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita masuk aja ini ke pembahasannya ya. Oke, lanjut guys ya. Jadi untuk scene pembuka dari episode kali ini itu diperlihatkan si Kengo yang lagi ngasih itulah ya, apa, nyiramin tanamannya. Kemudian di sini kita bisa lihat sedikit itu si Akito itu udah mulai kagak terlalu ini ya, nggak konsen sama kerjaannya, karena dia itu memperhatiin si Yuna yang mulai deket sama si Kengo gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut juga. Nah, karena di episode sebelumnya ya, ketika si Dargon muncul di tengah kota yang pas malam kan, si Kengo ya itu pergi ngelawan dia, makanya dia kan tiba-tiba ngilang dari markas ya. Otomatis di episode kali ini itu kenapa dia bisa ngilang itu dipertanyakan ya sama si ketuanya ini gitu ya. Jadi dia itu diminta kalau selama bertugas itu setidaknya dia itu harus melaporkan ini ya, keberadaan dia gitu guys ya. Jadi nggak boleh sembarangan ngilang. Dan kemudian di sini si Yuna itu juga ditunjuk lah ya sebagai pengawas untuk ngebantu si Kengo ini, karena Kengo kan juga baru gabung di pasukannya God Select gitu ya, baru aja mau salah ngomong. Oke, kemudian beberapa scene lucu juga yang ditampilkan sama si Akito. Yang pertama tentu yang di awal episode kali ini ya, ketika si Yuna ditunjuk jadi pengawasnya untuk bantu si Kengo gitu guys ya. Kemudian satu scene lagi itu ketika si Ignis ya itu mau ngerebut si Yuna ya. Kemudian si Akito itu ngomong, karena kita ya, abis itu dia nggak jadi ngomong gitu ya, padahal itu kan udah ditunggu-tunggu. Apalagi ekspresinya Yuna sama si Kengo pas di situ juga, saya pikir di situ bakal ada kelucuan ya, tapi ternyata ya harus di-cut di bagian situ ya. Tapi memang untuk karakter Akito ini kayaknya kemungkinan kedepannya juga dia nggak akan jadi karakter yang nyebelin lah ya, tapi bisa jadi karakter yang cukup komedik ya untuk di episode mendatang ya. Tapi saya cukup suka sih untuk karakternya si Akito ini ya, karena kemarin-kemarin mikir ya dia bakal nyebelin, tapi ternyata enggak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Kemudian di episode kali ini juga itu pihak TPU ya, atau yang bisa dibilang kepala dari ini God Select itu, mereka itu nganggep si Ultraman Trigger ini sebagai makhluk yang harus diawasi gitu ya, karena bisa aja suatu saat Ultraman Trigger itu menjadi ancaman gitu guys ya. Nah, di sini tentunya beberapa anggota God Select itu tidak setuju dengan pernyataan dari pihak TPU. Cuma di sini si kaptennya ini juga nggak bisa apa-apa guys ya, karena itu juga perintah atasan ya. Kemudian di dekat bagian akhir ya, si kaptennya ini akhirnya itu bilang gitu guys ya, kalau dia ini bakal menanggung lah ya segala risiko ya, karena mereka ini kan di akhir itu ketika ngelawan si Gazot ya, itu akhirnya dia merintahin si Nanase itu buat ngebantuin si Ultraman Triggernya. Dan di sini guys ya, kalau misalnya masyarakat ngelihat si pihak God Select ini itu ngebantu Ultraman Trigger, otomatis kan ini berlawanan dong dengan pernyataan dari pihak TPU yang menganggap Ultraman Trigger itu sebagai sebuah ancaman begitu ya. Kita sebenarnya ancaman aja ya. Nah, akhirnya nantinya dia bakal inilah, pokoknya kalau misalnya dihukum segala macam, si kaptennya ini bakal inilah ya, bakal bertanggung jawab secara penuh gitu guys ya. Keren sih. Oke, kemudian guys ya, di episode kali ini kan si Ignis itu udah mulai diperkenalkan di episode kali ini ya. Dan Ignis sendiri guys ya, di sini kita ketahui guys ya, dia itu ternyata punya dendam tersendiri dengan si Hyudram ya. Jadi ada kemungkinan klannya ini ya, bisa jadi klannya itu dihabisi sama pihak Dark ini ya, para Dark Giants. Makanya dia jadi punya dendam tersendiri. Apalagi di awal episode kali ini ya, itu sebenarnya tujuan awal dia tuh pengen ngerebut Yuna, karena kan Yuna ini anak dari ketua Shizuma ya, yang pasti bakal jadi ini kan punya kedudukan yang penting ya. Jadi dia pengen ngambil si Yuna gitu ya. Dan di awal itu dia belum tahu kalau Yuna ini di dalam tubuhnya itu ada jiwa dari si Yuzare gitu guys ya. Makanya di episode kali ini dia itu secara tidak sengaja ya sudah melihat dua hal besar yang benar-benar tidak terduga. Yang pertama tentunya ketika si Akito gitu ya mau nyelamatin si Yuna gitu kan. Nah, ketika si Akito nembakin peluru dari guts ininya ya, hyper gunnya itu kan,
itu hampir ngenain si Yuna, dan akhirnya ini ya, jiwa Yuzare yang tertidur di dalam tubuhnya Yuna itu akhirnya bangkit dan ngelindungin si Yuna. Nah di sini itu udah satu kejadian yang bikin si Ignis ini sadar gitu loh, kalau si Yuna ini bukan cuma anak dari ketua Shizuma, tapi dia punya sesuatu yang ya bisa dibilang diincar oleh banyak orang ya, karena si Yuzare ini tahu keberadaan dari Eternity Core ya. Kemudian kita lanjut guys ya, yang kedua itu si Ignis ini akhirnya di sini dia tahu gitu ya, kalau ternyata Kengo adalah user ya, atau identitas asli dari si Ultraman Trigger. Dan pastinya setelah dia melihat ini guys ya, si Kengo yang bisa berubah, dia itu mulai tertarik dengan kekuatan dari si Trigger ini. Apalagi kita tahu dia punya dia punya semacam dendam tersendiri gitu ya dengan para Dark Giant, khususnya si ini si Hyudram. Pastinya dia pengen dapetin sebuah kekuatan yang bisa bantu dia itu buat balas dendam gitu guys ya. Makanya di akhir dari episodenya itu, ketika Kengo habis ngomong sama dia kan, dia bilang kan kalau kekuatan dari Trigger ini nantinya bakal dia rebut pastinya gitu guys ya. Makanya di bagian opening juga ya, itu sempat terlihat ya, ketika yang bagian Ignis itu di bagian kotanya itu kan kelihatan ya, ada semacam siluet gitu lah ya, versi gelap dari Ultraman Triggernya. Ditambah juga kemarin foto yang sempat kita post ya di bagian komunitas itu kan terlihat juga kalau Ignis lagi bawa ya namanya Dark God Spark Lens ya kita sebutnya ya, karena God Spark Lensnya kan warna hitam gitu guys ya. Ditambah dia juga bawa beberapa hyper key, jadi di sini kita bisa sedikit asumsikan atau berteori lah ya, kalau kedepannya si Ignis ini juga nanti bakal berubah jadi Ultraman. Nah cuma kita belum tahu dia bakal jadi Dark Trigger atau Evil Trigger, tapi mungkin ya kemungkinan paling besar gitu ya, bisa jadi dia jadi Evil Trigger gitu guys ya. Karena untuk rumor kemarin kan ini ya disampaikan kalau Dark Trigger sendiri itu tidak punya henshin item gitu guys ya, jadi otomatis yang berubah jadi Dark Trigger itu ya si Kengo sendiri gitu kan. Nah sedangkan si Ignis dia juga kan bawa yang namanya God Spark Lens ya, jadi ya kemungkinan lebih ke Evil Triggernya lah ya. Jadi nanti mungkin dia pas mau ngerebut kekuatannya malah dapat yang kekuatan kegelapannya si Kengo, kita nggak tahu ya. Kemudian untuk God Spark Lens yang dibawa sama Ignis itu ada kemungkinan ya dia nyuri data dari si labnya Akito, terus kemudian dia bikin sendiri gitu ya God Spark Lens ya, karena kemungkinan si Akito yang bikinin itu kecil banget gitu guys ya. Apalagi di episode mendatang episode 4 ya, si Ignis ini bisa nyusup ke markas utamanya si God Select gitu guys ya. Oke, kita lanjut guys ya. Ini mungkin bisa ngejawab sedikit gitu ya rasa penasaran teman-teman kemarin soal si ketua Shizuma yang kenapa dia itu bisa tahu banyak gitu ya soal Dark Giants lah, kemudian soal keberadaan Ultraman dan para kaiju lainnya gitu guys ya. Jadi di episode kali ini tuh dijelaskan lagi gitu ya kalau si ketua Shizuma ini setelah menemukan ini ya artefak kuno dari bumi gitu ya. Nah di sini mereka itu kayak ngedecrypt lah ya, atau kayak mentranslasikan ya, mencoba ngeterjemahin ya pesan-pesan yang ada di dalam artefak kuno ini. Nah dari sini mereka akhirnya dapetin lah ya namanya informasi soal Yuzare, kemudian adanya Ultraman gitu ya, ditambah juga para Dark Giants. Nah kemudian kalau misalnya soal si Ultraman 3 yang cameo di episode 1 kemarin, saya rasa itu kayak semacam tribute juga lah ya, karena di awal episode itu juga kan wujud dari Trigger itu sendiri kan belum diperlihatkan gitu guys ya. Jadi ya pakai 3 sebagai pengganti di situ juga ya kayak semacam tribute sekaligus nostalgia untuk para fans gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Untuk episode 3 kali ini tuh benar-benar gak nyangka ya, dimana kita bisa ngelihat salah satu prop yang dulunya dipakai di serial Ultraman Mebius, di sini dipakai lagi di serial Ultraman Trigger ya, yaitu Gun Speeder kalau saya nggak salah ya namanya ya. Ini kan dulu pernah dipakai di serial Ultraman Mebius. Nah di sini lambangnya doang yang diganti ya, jadi Guts ya. Kalau dulu kan ini Guys gitu ya. Dan jadi pesawatnya itu dipakai untuk transportasi lah ya dari ini si Akito sama Yuna ini buat bolak-balik dari bumi ke markas utamanya yang di Narse Deisei-nya ya. Oke, kemudian lanjut di sini untuk perkenalan dari karakternya si Hyudram gitu guys ya. Di awal-awal ini saya rasa dia itu karakternya rada cool gimana gitu ya. Apalagi kalau ngomong ada tambahan bahasa Inggrisnya gitu ya, excellent gitu segala macem. Kelihatannya cool gitu lah ya, tapi ternyata di ending itu ternyata dia juga karakternya rada ini ya, temperamental dan mudah ini nih, sumbu pendek gitu lah ya. Nanti kita bakal bahas lagi ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah scene pertarungan antara si Nanase ya sama si Gazor itu kan di satu bagian si Gazornya itu kan kayak ngomong
Tomodachi gitu ya. Kalau kalian inget lagi sama satu scene dari serial Ultraman 3 ya, kalian bakal inget sama apa tuh namanya, teriakan yang maha legend gitu ya dari si Hori ya. Kalian bisa lihat videonya di sebelah sini guys ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi guys ya. Nah, untuk scene pertarungan di udaranya ini bener-bener gila, kece banget guys ya. Apalagi untuk CGI dari Guts Falconnya ini, wah gila, mulus pakai banget gitu guys ya. Apalagi untuk dua pertarungan ini ya, episode 2 sama episode 3, untuk ini scene-nya si Guts Select lagi, Guts Falcon maksudnya guys ya. Ini belum ada nerima damage yang cukup berarti dari pihak musuh ya. Ditambah juga untuk gerakannya ya, ini jauh lebih luas daripada pesawat biasa yang dikendalikan sama manusia langsung gitu guys ya. Jadi ya penggunaan semacam drone gini kayaknya lebih ini ya, lebih efektif gitu ya untuk menahan serangan kaiju untuk sementara waktu lah ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk debut form dari Ultraman Trigger Sky-Type ya. Ini keren banget formnya, jujur aja guys, bisa dibilang ini form favorit saya sementara ini lah ya. Karena untuk power type sama multi type itu masih agak biasa-biasa aja ya itu untuk penilaian saya. Tapi untuk form Sky-Type ini beda banget sih, apalagi karena form ini kelihatannya cepet banget gitu guys ya. Nah, untuk ini ya, apa, transisi dari form multi-type ke Sky-Type juga seperti kemarin guys ya. Itu pertama-tama trigger multi-type-nya berubah jadi ada warna ungu, dan ketika si triggernya terbang ke langit buat menghadapin si Gazor, baru ya itunya corak di badan sama yang lainnya itu berubah gitu guys ya. Ini yang bagian kerennya sih. Oke, kemudian setelah scene pertarungannya ya, ini kan si Trigger itu berdiam diri cukup lama di atas langit ya, sampai dia itu diserang sama si ininya, sama si Hydram gitu ya dari belakang ya. Dan untuk scene kali ini guys ya, itu bisa dibilang kayaknya sih pakai CG ya. Dan untuk CG yang kali ini dipakai di serial Ultraman Trigger ini bener-bener udah bagus, pakai banget lah ya. Jadi ini bener-bener pihak Suburaya itu kayaknya jor-joran banget ya ngeluarin budgetnya untuk penggunaan CGI di series kali ini. Dan untuk CGI-nya ini bakal lebih banyak ya daripada di serial Ultraman Z kemarin loh. Kalian bayangin aja, scene-nya Guts Falcon itu pakai CGI, kemudiannya pas beberapa battle di udara itu juga pakai CGI gitu guys ya. Dan untuk scene yang bagian ini tuh gila, keren banget guys ya, apalagi pas matahari terbenam gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut sedikit ke pertarungan antara Trigger sama si Hydram ya. Ini walaupun pertarungannya cukup singkat ya, dan Trigger itu sempat terdesak juga, sampai akhirnya si Trigger itu dibantu juga sama ini ya, pihak God Select-nya ya. Nah, untuk Narse Desego ini kayaknya masih banyak kemampuan yang disembunyikan guys ya. Apalagi di sini itu si kaptennya ya itu memerintahkan menggunakan Narse ini ya, Narse Cannonnya ya, itu buat nembakin si Hydramnya. Dan di sini untuk Narse Cannonnya ya guys ya, itu punya daya serang yang bisa dibilang tinggi juga ya. Itu kan ngasih ledakan yang cukup besar ya efeknya ke si Hydram ya. Kemudian di sini guys ya, setelah si Hydram itu diserang sama pihak God Select ya, jadi dia itu kan kayak ngerasa terganggu gitu ya, pertarungannya ini diganggu sama orang lain, dan akhirnya dia itu mau mengamuk guys ya. Makanya di awal tadi saya sempat si Hydram ini itu kayak tipe-tipe orang ya sumbu pendek gitu ya, pas diganggu dia itu langsung ngamuk ya. Dan di sini akhirnya si Hydram itu nggak jadi ngamuk karena ditahan juga sama Carmilla sama si Dargon yang baru datang ya. Karena dari pernyataan Carmilla sendiri di sini, kalau misalnya si Hydram itu lepas kendali ya, dia itu bakal ngancurin bumi gitu ya. Dan untuk Carmilla ya, jujur aja sih guys ya, ini baru 3 episode tapi saya udah ngerasa karakternya dia ini jauh lebih agresif ya daripada Carmilla yang ada di serial Ultraman 3 ya. Makanya di sini kayaknya ini ya, si Hydram sama Dargon ini kayak sering banget ya jadi korban KDRT gitu ya. Apa korban pelampiasan dari kekesalannya si Carmilla gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut, ini sudah mau sampai di akhir ya. Nah, kalau di episode kemarin kan kita udah ngeliat ya si Dargon itu yang kepalanya nyunsep di bulan gitu ya, atau di meteorit ketika disegel. Sedangkan untuk episode ketiga kali ini, ketika si Hydram diperkenalin, dia itu nggak dikasih lihat ya ketika dia itu masih di dalam yang segelnya itu. Nah, kenapa dia gak ditunjukin yang versi segelnya? Karena dia itu udah bangkit lebih dulu daripada si Carmilla ataupun si Dargon sendiri ya. Cuma di sini kita nggak tahu ya kenapa dia yang udah bangkit duluan tapi justru nggak ada pergi nyari temennya gitu ya, atau ngelepasin segel mereka berdua.
sampai keduanya itu harus nunggu segelnya lemah dan akhirnya bebas sendiri gitu ya, sedangkan Dargon kan dibebasin sama si Camilla gitu guys ya. Tapi kalau lihat-lihat dari ini ya, ketika dia minta si Yuna itu buat apa ngasih tahu dia soal keberadaannya Eternity Core, ada kemungkinan ya selama dia udah bangkit itu dia ini lebih sibuk nyari gitu ya soal apa namanya, nyari tahu soal Eternity Core sama keberadaannya si Yuzare gitu guys ya. Oke, itu aja guys untuk pembahasan video kali ini. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan apabila di pembahasan kali ini masih ada kekurangan, ya mohon bantu kritik dan sarannya di bagian komentar ya. Kemudian kalau kalian punya teori menarik lainnya, bisa disampaikan di bagian komentar gitu ya. Ngomongnya kok belepotan banget. Oke lah guys, kita ketemu lagi guys di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.